ketemu aku. Itu aja mas. Berarti kan terjawab Pak. Maksudnya biar nggak liar di sosial media gitu Pak. Oke, ya. Aku diundang di manajemen. Bener nggak Cak? Cagus. Ngapunten kula mewakili dulur-dulur kabeh. Seperti apa yang dilakukan manajemen ketika untuk menghubungi seorang Andi Firmansyah dan Evan Dimas kok sampai bisa gagal? Dan saya tahu sendiri, teman-teman bonek juga tahu. bener nggak sih Mas Pak Ngulu Mas? Mungkin mulai yang bersangkutan. Coverage tok suge, tapi nawar pemain kok nawar TP, mentang-mentang pemain berloyalitas. Saya rasa soal nawar dia harga kecil atau besar itu relatif mas ya. Saya melihatnya sebenarnya biasa jadi posisi Persebaya, saya juga mencoba menawar tapi mungkin mereka juga harus ngerti dalam hal ini. Mereka saya nggak tahu nih bagaimana kalau contohnya ada berat, tapi saya nggak usah ngomong deh, kayak enak nanti kesannya menyerang. Tapi kalau mas oke, jawab itu poinnya, apakah nawarnya tempe? Saya rasa enggak juga. Saya mempunyai strategi lain bernegosiasi, atau mereka juga mempunyai pertimbangan. Dipaksa mati oleh PSSI, bagaimana dan apa yang dilakukan Andi waktu itu? Saya akan dikulahan, Mbak. Itu 1,5 udah tangannya. 1,5 ini udah tangannya. Di sini ya. Bukan pihak real Persibaya, manajer ataupun asisten manajer. Ini orang lain, ya orang anggota di Persibaya menjembatani saya untuk ke Persibaya. Sebenarnya sih jujur dalam hati itu memang saya rasa Persibaya memang nggak mau saya gitu. Nah, kita sempat nego sekali. Nego, habis gitu lost contact sama 3 minggu. Akhirnya saya bilang rasanya mengganjal. Saya ingin memelacurkan diri kepada Pak Azrul untuk permintaan maafan saya. Mungkin tahun kemarin kita bentrok, dan saya juga bentrok kepada manajer saya karena hanya ingin masuk Persibaya. Kita sempat nego. Habis itu mungkin 3 minggu ini tidak ada lost contact kembali lagi ya. Saya komunikasi, saya juga sama Evan sama Yama. Mereka komunikasi terus, tetapi di dalam pihak saya nggak ada komunikasi sama sekali gitu. Memang targetnya mungkin Evan sama Jamu kalau saya ya. Nah, habis gitu setelah saya kontrak, pasti dia orang-orang besar ini pasti tahu kedengar Andi ini masuk ini, orang-orang besar pasti manajer pasti tahu kalau ini sudah kontrak gitu. Dan pagi harinya telepon kepada saya, Mas Andi bisa ketemu, Assalamualaikum, bisa ketemu Andi gitu. Oh iya Pak, bisa. Mohon maaf, tapi kalau masalah kontrak, mohon maaf saya tidak bisa nego lagi lah ibaratnya. Karena saya mungkin sadar diri gitu. Loh kok gak ngomong? Loh Pak, saya juga komunikasi sama Evan namanya Yama, saya main komunikasi terus sama dia gitu. Saya mungkin sadar diri kalau memang saya nggak ada di Persibaya. Apa yang dibilang Pak Aruna itu kan Andi tidak ada skema ya, akhirnya diambil sama Madura itu Pak. Pokoknya intinya saya mungkin nggak ada skema lah di Persibaya gitulah. Saya udah 3 bulan lebih itu yang negosiasi Pak Muli awalnya, dan mungkin saya kan gimana kan menghormati Pak Muli, kan saya udah ada ikatan sama Pak Muli. Meskipun lepas suka nggak suka harus melewati Pak Muli, dan saya berusaha ngasih jalan juga gitu loh. Kalau mereka misalkan mereka mintanya ketemu saya sendiri langsung, saya berusaha ngasih jalan buat itu, karena saya pengen main di Persebaya. Meskipun saya juga nggak enak sebenarnya sama Pak Muli kan, kok maksudnya ada agen tapi kok ketemu sendiri gitu. Tapi saya berusaha beberapa kali ketemu, sampai 4 kali 5 kali lah, dan di situ masih belum ada titik temu. Sampai pada akhirnya saya memutuskan tanggal 20, karena saya juga menghormati
tim lain juga gitu loh. Karena gimana ya, takutnya saya juga dikira sombong atau apa kan. Tapi saya bilang sama klub lain, memang prioritas saya untuk Persebaya. Karena saya rasa udah ketemu semua, belum ada temu. Dan sampai pada akhirnya Pak Muli bilang, seperti Pak Muli bilang tadi, kita sama-sama merelakan lah. Dan pihak Persebaya juga bilang oke. Nah pas saya udah komitmen tanggal 20, saya ingat itu, komitmen tanggal 20, udah saya memutuskan komitmen. Dan Persebaya nggak ada hubungi lagi. Habis itu tanggal 22 dia ngasih surat penawaran resmi dan bahkan bisa dilebihkan gitu. Kan meskipun nggak ada hitam di atas putih, saya sebagai cowok ya apa nggak dipegang kalau bukan komitmennya kan. Saya bisa aja ambil uang lebih di Persebaya, tapi komitmennya ini loh yang susah. Kita harus komitmen sama orang gitu. Terima kasih.